Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai hamba kita tertuntut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang diperintahkan olehnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah beragam, sangatlah bermacam-macam. Salah satunya di antara ibadah itu adalah doa. Doa itu ada di antara macam-macam ibadah. Dan doa ini adalah sebuah ibadah yang mulia yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan doa yang terbaik yang dipanjatkan oleh hamba itu adalah doa-doa yang tercantum, doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan yang tercantum di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena itu doa itu bersumber dari wahyu yang pasti benar, pasti sempurna, dan pasti memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa-doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, doa-doa yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar dibaca saja. Namun agar lebih maksimal manfaatnya, seyogyanya doa-doa tersebut dipahami, ditadaburi, dan diamalkan isinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak salah satu dari doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni hubbaka
wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki berupa kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang kecintaanku pada mereka akan bermanfaat di sisi. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya Allah, rizki yang kusukai, yang engkau karuniakan kepadaku, jadikanlah rizki itu sebagai sumber kekuatan bagiku untuk meraih cinta. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi doanya, Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu li faragon fima tuhibbu. Ya Allah, rizki yang aku sukai namun tidak engkau karuniakan kepadaku, maka jadikanlah itu sebagai sarana agar aku bisa fokus dalam mengejar cinta. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa Nabi SAW tadi yang disebutkan oleh khatib ini mengandung begitu banyak pelajaran dan arahan dari Nabi SAW untuk kita dalam mengarungi kehidupan dunia yang fani. Banyak sekali faedah, banyak sekali pelajarannya yang bisa kita ambil. Dan di antara pelajaran tersebut yang bisa kita ambil, pelajaran pertama adalah kejarlah cinta yang bermanfaat. Ya. Seperti awal doa Nabi SAW, ya, yang berbunyi Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki berupa kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang kecintaanku pada mereka akan bermanfaat bagiku di sisimu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu tidak bisa lepas dari perasaan cinta. Sebab itu merupakan naluri, merupakan tabiat, dan merupakan sifat bawaan dari manusia. Namun hendaknya seorang muslim seharusnya berupaya untuk selektif dalam menyalurkan perasaan cinta tersebut. Dan doa barusan yang khatib bacakan dari Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita siapa sebenarnya yang layak untuk kita cintai. Siapa yang layak untuk kita cintai? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa? Kemudian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya? Mereka itu adalah para nabi, para rasul, para ulama, para wali, ya, para orang-orang salih dan yang semisal dengan mereka. Dan mencintai manusia-manusia seperti ini, inilah yang akan bermanfaat buat kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebab kelak nanti di akhirat, ya, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, almar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyarul muslimin, sungguh malang manusia yang dikumpulkan dengan orang-orang kafir di neraka. Akibat apa? Akibat mereka ketika di dunia mencintai, mengidolakan orang-orang kafir.
mereka mencintai, mereka mengidolai orang-orang kafir, maka sungguh malang nasib mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari doa Nabi SAW, yaitu syukuri dengan berburu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada doa selanjutnya, Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Ya Allah, rizki yang kusukai dan engkau karuniakan kepadaku, jadikanlah rizki itu sebagai sumber kekuatan bagiku untuk mengejar cinta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kepada kita sesuatu yang kita cintai, maka syukurilah nikmat tersebut. Dan cara terbaik untuk mensyukurinya itu adalah dengan memanfaatkan nikmat itu untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menggunakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Kita tentu suka manakala diberi tambahan umur oleh Allah Azza wa Jalla, maka gunakanlah umur tersebut untuk menambah amal saleh. Gunakan umur tersebut untuk menambah amal saleh, sebab itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tentu suka manakala diberi rizki yang melimpah oleh Allah, maka gunakanlah harta itu untuk menafkahi keluarga, untuk membayar zakat, untuk membantu pesantren-pesantren. Seperti ya di Mahadi ini, di yayasan ini, di masjid ini, Masjid Adwaus Sunnah ini. Walhamdulillah kita sedang ada program pembangunan yang dananya mencapai 1,2 miliar. Oleh karena itu jamaah, ayo kita sama-sama saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kita bantu untuk mewujudkan ya terbangunnya masjid ini, Masjid Adwaus Sunnah ini. Jadi gunakan harta tersebut untuk menafkahi keluarga, untuk membayar zakat, untuk membantu pesantren, untuk bangun masjid, untuk mengisi kotak infak, untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, serta jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Karena semuanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tentu suka manakala diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakanlah kesehatan tersebut untuk beribadah secara tekun, secara semangat, secara istiqamah, dan membantu orang-orang yang lemah yang memerlukan bantuan fisik kita. Jadi ketika kita diberikan kesehatan, maka gunakanlah untuk beribadah. Walhamdulillah di Kecamatan Ciasem ini ya, kajian-kajian sunnah banyak. Ya. Ustadz-ustadz yang ngisi juga banyak. Alhamdulillah dalam satu pekan ada kajian. Walhamdulillah. Nah, tinggal kita ya harus rajin. Orang-orang yang diberikan kesehatan harus rajin dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Jangan malas. Datangi kajian-kajian. Agar kita paham syariat agama ini. Dan kemudian ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita membantu orang-orang yang lemah secara fisik,
Sebab semuanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apapun karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka syukuri dengan memanfaatkannya di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan doa Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu li faragon mimma tuhibbu. Ya Allah, rizki yang aku sukai dan ternyata tidak engkau karuniakan kepadaku, maka jadikanlah kenyataan itu sebagai sarana agar aku bisa fokus dalam mencintaimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita suka dan ingin mendapatkan sesuatu, tapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan atau belum berkenan untuk memberikan sesuatu itu kepada kita. Nah, dalam keadaan seperti itu dan dalam segala kondisi, hendaklah seorang muslim harus selalu berprasangka baik kepada Allah, mengedepankan positive thinking kepada Allah. Walau menghadapi kondisi sesulit apapun, hendaklah seorang hamba, seorang muslim itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menghadapi rezeki yang seret, yang sulit, atau sakit yang belum kunjung sembuh, seharusnya kita berusaha mencari sisi positif dari hal tersebut. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita. Contohnya, sulitnya rezeki ini akan mendorong kita untuk introspeksi diri, untuk bertaubat dari dosa-dosa, kemudian memutar otak untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih berkah. Dan contoh yang lain adalah sakit yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Ini mendorong kita untuk berikhtiar lebih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita selalu memiliki pola pikir seperti ini, maka sepahit apapun takdir yang kita hadapi, niscaya kita tetap bisa fokus dalam mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang kedua ini memberikan manfaat, memberikan faedah untuk kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.